Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang perancangan arsitektur untuk perangkat lunak. Selamat menyimak. Mengapa kita perlu membuat rancangan arsitektur sebuah software? Lalu topik yang kedua adalah tentang berbagai sudut pandang arsitektur dari sebuah software. Dan yang ketiga yang ketiga adalah pola rancangan arsitekturnya. Mari kita bahas satu persatu. Arsitektur perangkat lunak adalah salah satu luaran dari phase design yang merupakan phase setelah analisis di dalam siklus rekayasa perangkat lunak. Pada dasarnya, arsitektur sebuah sistem atau perangkat lunak dibuat untuk menjelaskan bagaimana sebuah sistem perangkat lunak diorganisir atau disusun. Arsitektur ini juga menggambarkan struktur dari software secara keseluruhan. Perancang arsitektur ini termasuk aktivitas pada tahap modeling. Arsitektur perangkat lunak harus memodelkan struktur suatu sistem atau perangkat lunak serta bagaimana data dan komponen prosedural saling berkolaborasi satu sama lain. Tentu ada alasan mengapa kita perlu membuat rancangan arsitektur perangkat lunak. Sekurang-kurangnya ada 3 alasan mengapa arsitektur sistem atau perangkat lunak adalah suatu hal yang penting. Pertama, rancangan arsitektur dapat digunakan untuk mengkomunikasikan perangkat lunak kepada pihak-pihak yang terikat. Dengannya misalnya kepada anggota tim RPL. Kedua, arsitektur sistem menentukan pekerjaan rekayasa perangkat lunak yang selanjutnya bahwa menentukan keberhasilan sistem. Ketiga, arsitektur menggambarkan model yang relatif kecil yang secara intelektual mudah untuk dipahami dan menggambarkan bagaimana suatu sistem distrukturkan. Selagi 3 alasan tersebut, tentu masih ada alasan-alasan lainnya, namun demikian 3 alasan tersebut sudah cukup menjadi alasan kuat untuk membuat rancangan arsitektur. Rancangan arsitektur atau sistem software adalah sebuah proses kreatif. Di sini kita membuat rancangan organisasi dari sebuah sistem yang harus memenuhi setiap kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional dari sistem tersebut. Oleh karena itu, membutuhkan fungsional dan kebutuhan non-fungsional harus diidentifikasi terlebih dahulu di tahap analisis. Membuat rancangan arsitektur tanpa melalui proses analisis untuk menentukan requirement harus kita hindari. Setiap rancangan perangkat lunak ataupun jenis langkah yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sistem tersebut. Seperti yang sudah disebutkan tadi, perancangan arsitektur adalah proses kreatif. Tidak ada aturan atau formal kualitas khusus mengikat proses untuk merancang arsitektur sebuah software. Pada praktiknya, rancangan arsitektur dibuat untuk berdasarkan keputusan-keputusan yang diambil oleh arsitektur. Seorang arsitektur perangkat lunak dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada gambar berikut sebagai acuan dan mengambil keputusan ketika mereka merancang arsitektur perangkat lunak. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain, apakah ada arsitektur aplikasi yang bersifat umum, dan ada juga sebagian template untuk sistem yang sedang dikembangkan. Lalu kedua, bagaimana sistem distribusi melintasi perangkat-perangkat keras. Dan ketiga, pola arsitektur seperti apa yang dibuat rancangan. Keempat, strategi apa yang perlu diterapkan untuk mengontrol operasi dari setiap komponen di dalam sistem. Lalu kelima, bagaimana arsitektur software sebaiknya didokumentasikan. Lalu struktur arsitektur seperti apa yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan non-fungsional dari sistem yang dikembangkan. Selanjutnya, bagaimana komponen di dalam sistem dapat diuraikan menjadi sub-sub komponen, dan di akhir pendekatan apa yang dapat digunakan untuk membuat struktur dari sistem. 8 pertanyaan tersebut dapat membuat software engineering dan mengambil keputusan saat merancang arsitektur. Sebuah sistem mempresentasikan sebuah informasi yang relevan tentang arsitektur. Sistem dalam sebuah diagram saja adalah hal yang tidak mungkin dilakukan sebagai model grafik. Sebuah diagram biasanya hanya dapat menampilkan satu perspektif atau satu sudut pandang dari sistem yang kita kembangkan. Ada hal-hal yang umum jika seorang software engineering membuat
lebih dari satu diagram yang mempresentasikan arsitektur sistem untuk dapat memperlihatkan perspektif sistem yang terlebih menyeluruh. Ada 4 sudut pandang atau perspektif dari arsitektur sistem atau software. Keempat tersebut dapat dilihat pada gambar. Perspektif dari struktur tersebut logical empat tersebut adalah logical view, development view, dan physical view. Lalu yang kedua ada view yang berisi kode program, penyajian informasi ke hadapan pengguna, dan yang terakhir adalah kontrol yang di dalamnya berisi kode program untuk memahami request pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi melalui web browser. Contoh pola arsitektur yang kedua adalah data center. Arsitektur data center. Arsitektur merupakan sebuah arsitektur yang berpusat pada data. Sebuah tempat penyimpanan data berada pada pusat. Arsitektur komponen yang menggunakan atau mengelola data tersebut berada di sekelilingnya. Arsitektur sesuai nama merupakan sebuah arsitektur yang menggambarkan aliran data. Biasanya diilustrasikan dengan pola pipa dan filter. Filter berguna untuk memproses data, sedangkan pipa menunjukkan kemana data yang diproses tersebut diteruskan. Filter digambarkan dalam bentuk persegi panjang, sedangkan path atau pipa adalah garis yang menghubungkan antara filter. Garis yang melambangkan pipa ini memiliki tanda panah yang menunjukkan kemana aliran data berjalan. Contoh pola arsitektur, pipa ini memiliki tanda panah yang menunjukkan kemana aliran data berjalan. Contoh pada pola arsitektur yang ketiga adalah call of return. Arsitektur call and return. Arsitektur ini menggambarkan struktur program yang relatif mudah dimodifikasi atau diubah ukurannya. Biasanya dilakukan dengan memecah fungsi ke dalam beberapa komponen atau subkomponen. Silahkan perhatikan contoh program yang kita lihat sebagai paling atas memiliki 3 komponen berupa controllers, subprogram, dan masing-masing controllers subprogram atas beberapa application subprogram. Suatu subprogram hanya dieksekusi apabila fungsi yang lain berkaitan dengannya dipanggil oleh program induk di atasnya. Jika sudah diidentifikasi luarnya dihasilkan dari subprogram tersebut diserahkan kembali kepada yang memanggilnya, yaitu program induk. Database Operation System. Sebagainya, hampir semua jenis perangkat lunak dapat menggunakan pola layer arsitektur ini. Pola arsitektur selanjutnya adalah client service. Arsitektur pada client service. Arsitektur client service digambarkan sebagai satu service yang diberikan oleh server terpisah. Client adalah penggunaan dari service tersebut. Perhatikan contoh client service arsitektur pada gambar yang terlihat. Ini adalah contoh arsitektur pada aplikasi berbasis web yang menanyakan berbagai jenis file multimedia. Jika mengikuti arsitektur pada gambar ini, kita dapat mengetahui bahwa aplikasi tersebut menggunakan 4 server yang berbeda dengan fungsi yang spesifik. Satu server untuk satu web server yang menyediakan informasi tentang film dan foto. Satu buah server terpisah untuk digunakan sebagai picture server. Lalu ada satu server dengan video server, dan server yang keempat digunakan untuk katalog server. Kita dapat memanfaatkan pola atau model arsitektur dalam berbagai cara, misalnya sebagai starting point dalam proses perancangan arsitektur. Jika masih ada awam dengan tipe aplikasi yang dibandingkan
model umum, arsitektur dapat digunakan sebagai acuan. Lalu kedua, sebagai desain checklist. Jika sudah membuat arsitektur untuk aplikasi tersebut, maka dapat dibandingkan dengan model arsitektur yang sudah umum. Atau yang ketiga, di dasar pembagian tim. Perangkat lunak misalnya, tim dibagi tugasnya berdasarkan lapisan arsitektur yang dibuat, atau bisa juga sebagai bahan pertimbangan untuk menggunakan kembali atau resource komponen yang ada pada sistem terakhir. Komunikasi layer, pengambilan dan contoh arsitektur aplikasi adalah untuk sistem informasi perawatan pasien. Arsitektur ini mengikuti pola layer. Arsitektur lapisan teratas adalah antarmuka, lalu ke bawah, serta berurutan adalah layer user. Communication layer, pengambilan dan modifikasi informasi. Lalu layer paling bawah berisi transaction manajemen dan juga database. Rancangan arsitektur untuk sistem informasi dapat dilihat pada kesimpulan bahwa sistem merupakan berbasis web. Lalu pada layer communication dengan pengguna authentication atau data login, role checking, menu manajemen dan juga validasi data. Pada layer ketiga berisi security management, facial information dan seterusnya yang berkaitan dengan pengambilan dan modifikasi informasi. Sedangkan layer paling awal adalah transaction management dan juga database passion. Jika contoh aplikasi pertama yaitu aplikasi ATM, jenis arsitektur lebih dominan pada proses voice. Contoh yang kedua ini lebih mengarah pada logic views. Dan arsitektur sistem informasi perawatan pasien, baiklah perawatan pasien. Baiklah, dua contoh arsitektur aplikasi tadi mengakhiri pembahasan materi kali ini. Berikut ini adalah dua referensi utama dan penyusunan video materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.